nggak punya duit nih kadang gitu kan pasti ditanyain udah dikasih belum. Jadi mama saya juga dari bulan-bulan sebelumnya juga udah kerasa sih gitu. Makanya kan ketika mau lahiran itu mama saya bener-bener make sure banget ini ada nggak gitu, jangan sampai ketika kita sudah posisi masuk di rumah sakit itu nggak ada uangnya gitu. Tapi ada komunikasi kak sama pihak sendiri, pernah ada komunikasi kak? Pernah ketika waktu saya pernah sih mama saya menanyakan ini seperti apa, kok maksudnya kok jadinya seperti ini gitu, dan dia hanya menjawab nanti ya saya telepon ya Pak gitu, tapi pada endingnya memang nggak ditelepon sih gitu. Pernah sih mama saya pernah kayak sedikit protes gitu. Kak, mungkin untuk keseharian untuk biaya hidup dari mana, mungkin sekarang kan tadi juga bilang udah nggak bisnis lagi. Gini, kita itu kan pernah melakukan kesalahan ya, tapi kan kita tidak bisa selalu melakukan kesalahan. Waktu itu memang salon pernah saya tutup, saya kan punya usaha salon ya, salon memang waktu itu saya tutup karena ya saya mempercayakan hal itu kepada yang waktu itu suami saya. Tapi kan endingnya harus seperti ini, akhirnya kan saya harus berpikir ulang bagaimana, saya kan nggak bisa diam aja ketika kita nggak bisa makan atau nggak, kita kan nggak bisa diam aja, apapun bisa dilakukan. Akhirnya saya memulai untuk membuka lagi salon saya, walaupun memang waktu saya buka itu banyak sekali barang-barang yang sudah saya jual, karena memang waktu itu kan memang mau saya tutup. Jadi untuk kayak kursi aja sekarang tinggal 2, ibarat kata kayak catokan aja cuma tinggal 1, yang lain-lain udah saya jual. Jadi banyak hal yang netizen yang ngebully itu kan mereka nggak tahu barang-barang apa yang sudah saya jual, ibarat kata gitu, kayak genset aja udah saya jual, kursi udah saya jual, banyak beberapa barang udah saya jual. Itu mereka kan, saya juga nggak ada bilang di media kalau saya sudah menjual. Nah, kenapa kalau mau saya buka lagi, banyak orang-orang yang masih sayang sama saya, kayak pegawai saya misalkan, dia udah keluar, saya tanyain lagi mau nggak berjuang lagi bareng sama saya. Kebetulan memang banyak orang-orang yang baik yang mendukung saya, udah dibuka lagi aja salonnya. Ya memang walaupun setelah dibuka itu bukan terus banyak customer datang ya, memang kan karena customer taunya salon saya udah tutup. Jadi memang awal-awal memang ngerintis lagi dari awal. Jadi kenapa saya sekarang sering live di salon, karena banyak orang yang nggak tahu salonnya buka. Jadi kalau di live itu kadang salonnya udah buka lagi ya, itu banyak yang nanya kayak gitu. Jadi saya mulai promosiin lagi salonnya, saya buka lagi pelan-pelan, walaupun ya memang hasilnya memang belum seberapa, tapi saya pikir daripada saya diem aja ngapain, ya sudah, akhirnya saya buka. Kak, ditambahkan sekarang udah ada baby, mungkin pengeluarannya juga tidak sedikit, mungkin Betul. Untuk menutupi itu seperti apa selain dari salon mungkin? Kebetulan saya juga punya orang tua yang luar biasa ya, jadi orang tua saya yang membantu mensupport saya gitu. Saya juga ketika berdoa itu, kenapa kok saya pengen sukses, karena saya ingin membahagiakan orang tua dan anak saya yang mungkin saat ini mungkin mereka yang saya yang melakukan ulah, tapi mereka juga yang menerima kerepotan dari saya gitu, sehingga saya banyak sih dibantu sama orang tua saya untuk hal misalkan makan atau apa, uang sekolah anak saya dan lain sebagainya, itu juga masih dibantu sama orang tua. Jadi pelan-pelan nanti saya, makanya kenapa saya sekarang berjuang, saya pengen mengembalikan apa yang sudah orang tua saya keluarkan dan perjuangkan buat saya. Kak, menegaskan saja mungkin sekarang masih sebagai istri atau sudah? Saya nggak tahu ya kalau misalkan masalah itu ya, karena untuk menjadi bercerainya, kalau misalkan pernikahan siri seperti apa itu saya juga kurang paham sih kalau seperti itunya. Itu kita cerita deh. Oke, kan dia udah spill ya kalau saya yang DM duluan ya. Nah, kan banyak orang tuh yang salah paham. Ya. Jadi awal mula itu memang saya lagi olahraga. Kita ketemu di satu wilayah gitu ya, satu alun-alun lah. Kita ketemu di alun-alun, dan kebetulan saya orang Pati, dia juga lagi ada kegiatan di Pati, ceritanya begitu. Nah, ketika ketemu itu saya lewat, dia ada, terus kayak dia senyum, saya senyum. Nah, karena kita sebagai orang daerah ketemu dengan artis ibu kota gitu ya, terus kita juga ada eye contact waktu misalkan dia senyum, saya juga senyum gitu kan, ada eye contact, makanya saya DM. Kalau misalkan dia DM saya duluan kan nggak mungkin, orang dia nggak tahu nomor Instagram saya DM, dan saya rasa juga DM saya juga biasa aja ya, saya bilang saya yang tadi ketemu di alun-alun gitu kan, bahasanya
ya. Saya Seperti yang tadi, layaknya fans. iya, Iya. saya yang Seorang tadi- fans saja biasa. Saya yang tadi ketemu di alun-alun, yang tadi lagi jogging, ada acara apa di Pati, kan saya hanya menanyakan seperti itu. Dan untuk akhirnya kenapa berlanjut seperti itu kan pastinya karena dia juga, saya juga kaget ya ketika Buka seorang- screennya. Dia lebih banyak DM kamu buka. Ada? Iya, ada tapi naik banget di atas. Gak apa-apa. Ada? Ada. Handphone dibuka aja. Terus apa namanya? Saya juga kaget ya kalau misalkan ada artis berkota, terus kita sapa seperti itu, terus dia juga ada balasan, ada interaksi lebih lanjut gitu. Dan lebih banyak dari dia. Ya, terus setelah dibalas saya juga takut ya awalnya ya. Kok maksudnya kok, ternyata kok dibales, terus sering ngabarin juga kalau pas di Pati, kalau pas ke Semarang juga sering ngabarin gitu. Cuman awal mulanya memang saya yang DM karena kan kita pertama saya mikirnya kita ada eye contact ya, dia senyum saya juga senyum, terus saya juga nanyain di Pati itu ada acara apa, saya rasa juga bahasa saya juga biasa aja gitu, bukan yang saya gimana gitu. Menurut saya sih Kak, terakhir, kalau dari Vicky sendiri mau bertemu mungkin dengan anak, masih mengizinkan atau sudah menutup? kalau saya gini ya, kalau ketemu itu kan hak dia, Tuh. cuman pertanyaan saya tanggung jawabnya dia di mana. Berarti masih Kalau mau meminta hak, dia harus bertanggung jawab dulu dong.